ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saudaraku semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah, biidznillah, saya sedang di depan pondok pesantren tahfidzul Quran PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Dukuh Pandian, Desa Karanglo, Kecamatan Tangmau, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah, biidznillah, pondok ini berdiri di lereng Gunung Lawu, pondok setingkat SMA, Pondok Putri, yang santrinya berjumlah 34 santriwati. Program 3 tahun dan 1 tahun tambah untuk pengabdian. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saat ini kami sedang membangun sarana prasarana untuk kelangsungan, untuk penyempurnaan sarana pendidikan PPTQ Himmah Aliyah. Mari saya mengajak pada saudaraku semua, para muhsinin yang ingin menitipkan donasinya, ingin menitipkan jariahnya di pondok kami, dengan bisa datang langsung ke pondok PPTQ Himmah Aliyah atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini, dan insya Allah menjadikan pahala jariah, karena sesungguhnya jariah Anda sebagai sarana prasarana, sebagai untuk operasional pondok pesantren PPTQ Himmah Aliyah yang saat ini sedang berlangsung terus KBN dan sudah berjalan 1 tahun setengah. Barakallahu fikum jami'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditingkatkan 10 kali lipat. Insyaallah demikian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarul muslimin, hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354 LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Masyarul muslimin, hafizakumullahu ta'ala, mohon maaf sering yang saya sampaikan, saya sambil berolahraga, manfaatkan waktu, ya jika tidak berkenan ya nggak usah ditonton, gampang-gampangan wae ya. Ada yang terlalu komen gini dan gitu, nggak sopan. Nah, saya sudah beberapa kali meminta maaf untuk saya memanfaatkan waktu sambil olahraga, karena saya harus olahraga ya, terapi di kaki saya ini sebelah kanan, sehingga mohon maaf saya apabila ada yang kurang berkenan, kayaknya nggak suka, harus usah ditonton. Aku gampang-gampangan wae ya. Aku gak bangsa kok ya. Nah, tonton ya monggo, nggak ditonton yang
ngamonggo. Setelah sekian lama, hampir 2 bulan, 2 bulan ya, 2 bulan itu aja, 2 bulan lebih, ya 2 bulan, 1 bulan atau 2 bulan ini, setelah kita mengikuti perkembangan pembinaan paradigma baru Lembaga Dakwah Islam Indonesia oleh Majelis Ulama Indonesia, yang katanya beliau menyanggupi bulan Desember akan ada keputusan pastinya. Artinya bulan Desember itu hasilnya apa, atau berakhirnya pembinaan paradigma baru. Nah, setelah sekian lama kita pancing-pancing melalui beberapa pernyataan, beberapa konten atau video, lama nggak reaksi. Nah, kemarin tertanggal 18 Februari ya, tertanggal 18 Februari, tapi saya dapatkan atau baru tersebar sebentar kemarin baru tersebar, berarti hampir 10 hari yang lalu, tapi pada orang-orang tertentu yang diberikan, insya Allah ada sebuah surat yang beredar. Kita bacakan ya. Nah, kita bacakan. Majelis Ulama, Bismillahirrahmanirrahim, Majelis Ulama Indonesia, wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim. Nah, nomor A-1318 DPM UI, kemudian 2025. Lampiran hal pemberitahuan Ormas Islam yang sedang dalam proses pembinaan MUI. Jakarta, 19 Sya'ban 1446 atau 18 Februari 2025 Masehi. Kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi dan Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim kami sampaikan, semoga saudara senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala serta mendapat limpahan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin. Selanjutnya kami sampaikan bahwa ada 3 organisasi kemasyarakatan Ormas Islam yang sedang dalam proses pembinaan oleh MUI yang secara operasional dilaksanakan oleh tim pembina MUI Pusat, yaitu 1. Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI, 2. Jam'iyah Islamiyah JML, 3. Faiz Al-Baqarah. Adapun ketentuan yang harus dipatuhi oleh ormas Islam yang sedang dalam proses pembinaan adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan arahan dari tim pembina MUI Pusat secara utuh dan konsisten. 2. Meninggalkan pandangan dan amaliyah yang dinilai sesat sesuai temuan tim peneliti Majelis Ulama Indonesia. 3. Tidak melakukan ekspansi ajakan secara terbuka kepada umat Islam sebelum dinyatakan betul-betul sudah menjalankan arahan tim pembina MUI Pusat, termasuk tidak mendirikan sarana baru untuk kegiatan organisasi seperti membangun gedung dakwah atau gedung pendidikan dan sekretariat baru atau membentuk pengurus baru pada daerah-daerah baru. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atas perhatian dan kerjasamanya. Saudara kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ketua Profesor Dr. Utang Ranuwijaya MA. Sekretariat Jenderal Dr. Haji Amir Syah Tambunan MA. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Itu surat yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, diberikan kepada pengurus LDII. Ya, kita tanggapi karena ini juga perjuangan kita, perjuangan sahabat-sahabat yang melalui jalur MUI. Harus kita support, harus kita up, kalau perlu video ini harus kita share. Ya, harus kita share ke jamaah-jamaah, ke warga-warga Islam jamaah LDII biar tahu. Ya. Yang pertama, jangan merasa bangga, jangan merasa aman. Jangan merasa congkak kalau bagi saya ya. Bola bali di TikTok itu disampaikan bahwasanya kalau memang sesat, kenapa nggak dibubarkan? Kalau memang sesat, kenapa kita bersama MUI itu sudah apa namanya, sudah pro, sudah raket, sudah nyedulur. Jadi memang jamaah-jamaah yang di bawah, artinya orang-orang yang grassroots yang paling bawah itu nggak tahu permasalahan bahwa organisasinya itu sedang dalam pembinaan. Ya, sedang dalam pembinaan. Ada 3 lembaga, ada 3 ormas yang dibina. Lembaga Dakwah Islam LDII, kemudian Jamiatul Islamiyah JML, kemudian Faiz Al-Baqarah. Jadi bagi jamaah orang-orang yang di bawah itu nggak ngerti. Padahal sudah kita sampaikan sudah sejak tahun 2021, 2020 bahwa bagaimana MUI telah meminta keterangan kepada para mantan LDII terkait apa-apa saja yang menjadi penyimpangan yang harus diurus, yang harus diluruskan oleh MUI. Dan sudah kita sampaikan. Dan itu berdasarkan fakta. Namun ya gitulah, namanya orang yang belum dibuka hatinya, sudah ditunjukkan kesalahan seperti itu, masih aja ngoceh, katanya kita itu memfitnah. Loh, fitnah itu bagian mana? Bagian mana yang difitnah? Seringkali saya memberikan tantangan pada komentator yang ada di WA atau di mana itu YouTube atau di apapun lah, sering mengatakan jangan memfitnah. Saya hanya tanya, fitnahnya bagian mana? Kalau fitnah itu kan menyampaikan sesuatu yang tidak berdasar, tidak ada fakta, itu fitnah. Sementara kalau ada fakta, seandainya pun itu dianggap dosa, namanya ghibah. Cuman kan Anda harus tahu juga ghibah itu apa saja batasannya. Ghibah itu pada sesuatu tertentu memang diperbolehkan untuk namanya syadz dzara'i, untuk menutup celah-celah agar tidak terjadi madarat yang lebih besar. Kalau nggak salah dalam ilmu ushul fikih namanya syadz dzari'ah. Syadz dzara'i, menutup celah-celah. Kalau ngaji di Muslim, hadis Muslim ada itu. Hadis Muslim muqaddimah itu tentang bolehnya mensyiarkan, menyebarkan kabar-kabar yang dianggap akan membahayakan kaum muslimin yang lain. LDII menurut data, fakta dan kita alami, ya jelas dong. Jelas dong. Jelas berbahaya, takfir. Udah tidak usah ditutup-tutupi. Selain golongan LDII kafir. Oh, kita mantan. Kita itu mantan. Jadi jangan bohong dong. Ya, jangan bohong. Kita itu mantan. Kita tahu lah. Bukan hanya sekedar mantan. Kita itu ya juga pengonsep. Nah, di daerah-daerah, di desa-desa, di kelompok-kelompok ikut membuat konsep bagaimana
jamaah LDI bisa jaya, sentosa, bisa lancar saat itu, kita katakan lancar, barokah lah bahasanya. Ya. Jadi itu. Nah, MUI Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim, tentunya yang menjadi kewajiban beliau. Kenapa saya katakan? Karena 3 golongan ini, Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI, Jam'iyah, apa tadi, Jam'iyatul Islamiyah, JML, kemudian Faiz Al-Baqarah, ini bernaung atau mengatakan dia beragama Islam. Lah beda lagi kalau mungkin beliau-beliau ini sudah lepas dari agama Islam, lah mungkin MUI ini tidak ikut campur. Tetapi selama mereka masih mengakui bahwa dirinya adalah Islam, ya tentunya maafi muskilat. Tidak ada masalah meluruskan itu. Bahkan ini aja tidak dikenai delik pelecehan agama. Kan enggak. Belum. Apakah belum apa enggak, saya kurang paham juga. Sebagian kalau misalnya kenaan pelecehan, penghinaan terhadap agama, di dalam Islam Jamaah LDI tidak itu, belum kena delik itu. Deliknya ya hanya mengkafirkan selain golongannya, itu yang paling utama, membuat sistem khilafah atau khalifah, kepemimpinan yang hulu, yang berlebihan sebagai pengesah keislaman seseorang. Anda syahadat, Anda sholat, Anda puasa, Anda haji, namun Anda tidak berbiat kepada sang Imam Abdul Aziz Sultan Aulia, maka sholatnya batal, syahadatnya batal. Ya. Dan ini ditujukan kepada 3 golongan itu. Ya. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, sayang, tapi sungguh sayang, ini juga hanya menjadi surat liar. Sudahlah, ini akan menjadi surat liar. Kalau di situ ada bahasanya pembangunan, dilarang pembangunan, dilarang membangun, dilarang melakukan ekspansi, mendirikan bangunan baru, sekretariat dan lain sebagainya, ini jalan semua. Tidak ada masalah. Kalau ini diluncurkan 18 Februari sampai sekarang, gedung daerah ini santai-santai aja, gedung desa santai aja, tidak ada masalah. Inilah kadang-kadang saya itu bingung di Indonesia itu, surat penting seperti ini menjadi hanya bahan publik, menjadi surat liar. Bahkan orang-orang yang memperjuangkan, menyampaikan yang sesungguhnya kadang-kadang tertuduh menjadi biang hoak dan sebagainya. Inilah. Maka masyarakat muslimin hafizakumullah ta'ala, apa yang kemudian dalam benak warga Islam Jamaah LDI saat ini, kita ini tidak ada niatan yang lain kecuali ambil titik, kecuali dalam rangka apa? Dalam rangka untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mengajak kebaikan, membuka akal sehat, mengajak kepada mereka untuk kembali kepada Islam rahmatan lil alamin. Tidak ada kepentingan secara personal pribadi kita, tidak ada. Tidak ada untung kemudian kita beruntung. Kalau seperti ini kita beruntung, enggak ada. Tapi yang kita tuju, yang kita harapkan adalah Anda semua, sahabat-sahabatku yang ada dalam Islam Jamaah, yang ada di dalam LDI, segera taubat, segera sadar. Sudah seperti ini kondisinya. Jadi kalau Anda masih pede, golongan kami masih berkembang di sekian puluh negara, negara mana? Aslinya aku mau ngomong guyu tenan. Di Jepang, di Australia, aku lo wong Indonesia, aku lo wong Sragen, wong Karanganyar, wong Lamongan, wong Tulungagung. Ya.
Warga asli sana nggak ada. Duh, justru di luar negeri itu banyak bunglon-bunglon. Ada banyak bunglon. Tapi luar negeri itu kalau dikatakan bunglon ya bukan bunglon, wong di sana itu minoritas kok. Jamaah sangat sedikit. Ngapain bunglon juga, bebas aja. Nah, ini loh. Jadi masyaallah muslimin hafizahullah taala, apa yang kita suarakan alhamdulillah semua ada hikmahnya. Kita harus kita harus terus dorong, kita harus viralkan sampai benar-benar tersampaikan kepada masing-masing jamaah. Kalau bisa ini sampaikan, terus sampaikan. Sampaikan kepada warga Islam jamaah LDI. Video ini, surat ini, biar dia tahu. Namun yang namanya orang masih tertutup hatinya, ya dia katakan itu gawean CRK. Gawean para mantan. Mantan itu yang membuat. Itu yang ngarang mantan. Ngapain juga? Mantan itu sudah pensiun dari bohong. Bohong puluhan tahun, 30 tahun, 40 tahun, ada yang 70 tahun. Sudah pensiun. Ngapain juga keluar dari LDI kemudian bohong lagi. Kalau sama-sama kita masih melestarikan kebohongan, ngapain juga bohong di luar. Bohong di LDI, di Islam Jamaah struktural, aman, tepat. Dan tentunya menghasilkan bagi kami pengurus-pengurus yang ada di atas sana, ya, menguntungkan untuk mendapatkan jumlah jamaah, untuk meraih jamaah, untuk memantapkan jamaah dengan cerita-cerita bohong-bohong itu. Iya, jadi gak ada untungnya juga. Jadi kalau jenengan semua masyaallah muslimin hafizahullah taala, misalnya khususnya para sahabat-sahabatku Cokam Islam Jamaah LDI yang saat ini dalam pembinaan MUI, sudahlah ya, sudahlah ikuti aja ya. Itu kan arahannya 3 tuh. 1, melaksanakan arahan tim pembina MUI pusat secara utuh dan konsisten, menghilangkan sistem takfir, menghilangkan 12 kesesatan yang termaktub, tertulis dalam buku pembinaan LDI. Ada 12 sama 11, yaitu sistem baiat, apalagi infak persenan, sistem jamaah menurut pemaknaan mereka, kemudian infak persenan daya, taat, budi luhur yang berisi pura-pura, sobat obat pokat, surat taubat. Itu arahan-arahan agar diluruskan. Ada 12 poin itu yang ada dalam buku pembinaan LDI paradigma baru. Ada 12 poin kesalahan. 12 poin itu saya lihat hanya pokok-pokok, bisa disyarai itu. Satu permasalahan bisa 5. Dalam konkret kehidupan bermasyarakat bisa sampai 5-6 contoh-contoh konkretnya per poinnya. Akibat dari kesesatan itu. Jadi akibat dari kesesatan-kesesatan yang terjumlah 12 itu per poinnya bisa kita berikan contoh, dan saya siap memberikan contoh-contoh. Dalam kasus ini contoh kehidupan sehari-harinya ini. Dan dalam kasus ini contoh yang harus kita lakukan ini. Itu ada semua. Jadi masyaallah muslimin hafizahumullah taala, apa yang kemudian mereka masih mulet, jelas-jelas ya, keamiran Anda, kepengurusan Anda, kepemimpinan Anda itu tidak berdaya sama sekali. Kasus Tambah Oso sampai sekarang itu ya, walaupun katanya berhasil tidak dieksekusi, emangnya penegak hukum sepinter jenengan, mereka juga ada cara, wong tanah nggak pindah aja kok. Sampai kapan kekuatan jenengan berhari-hari akan seperti itu? Sementara tujuan Anda bukan itu, tujuan Anda hanya itu sebagai penjaga.
Artinya kewajiban Anda bekerja dan lain sebagainya. Sementara musuh Anda itu pekerjaannya itu. Jadi artinya misalnya mereka semakin menjenengan halang-halangi, semakin dapat uang. Sementara jenengan semakin menghalang-halangi, jenengan meninggalkan pekerjaan. Beda jauh lah. Kalau musuh Anda itu musuh untuk cari uangnya lewat itu, sementara Anda untuk menjaga itu meninggalkan pekerjaan, meninggalkan cari uang. Mana kehadiran sang imam? Mana kehadiran amir Anda? Baik, warga Islam jamaah. Nah, makanya saudaraku semua, masyaallah muslimin hafizahumullah ta'ala. Ayolah, mulai sadar, buka akal, set akal, was akal, selamat. Jadi selama ini Anda itu ditipu. Dan kita-kita yang di luar ini, para mantan itu berusaha menyadarkan atas tipuan itu. Karena kita juga sama-sama ditipu. Atau bahkan lebih kasar lagi, sama-sama dulu kita penipu karena doktrin penipu sebelumnya. Dan dibodohi oleh orang-orang yang bodoh. Yang mana orang bodoh tersebut ya diajari oleh orang-orang yang bodoh sebelumnya. Ya, gitu saudaraku ya. Ini loh, surat ini nanti sampai kita harus buat video beberapa ini khusus untuk ini. Ini saya menyampaikan secara global. Ini belum saya tunjukkan kepada MUI di kabupaten, di provinsi. Kenapa? Kalau tidak kita up melalui video hanya berupa surat-surat seperti ini, ya sudah, surat ini akan menjadi surat liar. Ya, surat ini akan menjadi surat liar. Bahkan tidak mungkin tidak bisa jadi orang yang mencerkan dianggap membuat hoax, dan sebagainya. Makanya kita sampaikan, ini saya sampaikan secara umum dulu. Ya nanti mungkin ada sampai 3-4 video, mungkin yang minimal ya 2 lah. Video tentang masalah ini, tentang masalah meng-up ini agar lebih terrealisasi, agar lebih segera untuk diterima. Walaupun di bulan Ramadan, nggak masalah. Bulan Ramadan tetap amar ma'ruf, tetap semangat. Ya, nggak ada istilah libur, nggak enak. Dan Ramadan tetap terus, insya Allah terus mengudara untuk mencari celah-celah, golek celah-celah untuk dakwah kepada mereka. Karena kenyataannya sampai sekarang mereka masih mendoktrin. Kenyataannya sampai sekarang mereka terus mendoktrin jamaahnya, mengajak jamaahnya untuk menguatkan jamaahnya, jamaah surga enggak jamaah neraka. Maka tentunya kita juga harus mengimbangi, ya, harus mengimbangi ajaran mereka ini. Luar biasa sekali memangnya. Jadi saudara semua, LDI perlu diketahui bahwa Anda tidak kemudian bersantai-santai. Enggak, saya hanya memberikan kabar bahwa golongan Anda, organisasi Anda sedang dalam pembinaan Majelis Ulama Indonesia. Tentunya yang di atas ya orang-orang yang kompeten dalam urusan agama, namanya aja Majelis Ulama. Sementara di LDI mana ulamanya? Ulamanya semuanya dipecat. Ulamanya semuanya dikeluarkan. Ulama-ulama yang kompeten dianggap berseberangan. Ulama-ulama kompeten dianggap yang tidak manut. Kalau bahasanya sama orang ngintil Bapak Imam. Kan seperti itu. Tidak mau mengikuti, tidak manut kepada Bapak Imam. Sementara Bapak Imam tidak ada jiwa-jiwa ulama sama sekali. Imamnya itu, imamnya loh ya, nggak ada. Pembacaan Quran aja belepotan, jangankan hafal, pembacaan yang sudah biasa dibaca aja belepotan. Entah pengetahuan agamanya berapa, saya kurang tahu juga. Ya tahu dah, tahu bukan kurang tahu, saya tahu ketika asrama. Tapi diagung-agungkan, dimulia-muliakan. Ya nggak lainnya hanya sebuah akidah, keyakinan bahwasanya hidupnya halal, hidup kita halal.
jika harus berbiat kepada sang imam itu. Dia nggak biat maka haram hidupnya. Ya, begitulah saudaraku semua. Insya Allah cukup untuk sesi surat penting dari MUI Majelis Ulama Indonesia ini. Semoga tersampaikan kepada sahabat-sahabatku di Islam Jamaah LDI Jokam 354 atas pembinaan dari MUI. Inti titik poinnya, dihentikan semua ajaran-ajaran itu selama menunggu, dihentikan semua ajakan secara masif pembangunan masjid selama menunggu proses pembinaan dari Majelis Ulama Indonesia. Selamatkan sehat, selamatkan waras, dan selamatkan selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.